Kalau saya belum beragama, sehingga tidak bisa buat KTP. Jenengan belum beragama nanti ikut sama saya masuk muslim. Loh, ya tidak bisa. Oh, tidak mau. Tahu Islam? Ya. Islam itu apa coba? Waduh. Pak, Islam itu agama keyakinan saya. Ya, Bapak harus menerangkan Islam itu apa? Karena keyakinan kan? Ya. Terus? Ya tahu Islam, Loh. harus menerangkan ke saya Islam. Pernah enggak kita berpikir betapa beratnya tanggung jawab sebuah kata ketika itu menyangkut soal agama? Kadang kita niat kita ingin menasihati, tapi ternyata kata-kata kita justru menyesatkan. Kadang kita ingin terlihat paham, tapi malah mempermainkan sesuatu yang suci. Hari ini coba kita belajar bagaimana menundukkan ego, menjaga lisan, dan memahami bahwa bicara tentang agama bukan sekedar berani bicara, tapi juga berani bertanggung jawab. Berbicara tentang agama ialah berbicara tentang sesuatu yang suci, tentang kebenaran yang bersumber dari wahyu. Namun di zaman serba yang cepat ini, banyak dari kita tergelincir bukan karena niat jahat, melainkan karena kurang hati-hati dalam berkata. Kesalahan dalam berbicara agama bukan hanya soal salah informasi, tetapi bisa menjadi soal tanggung jawab di hadapan Allah. Maka hari ini coba kita belajar, kita renungkan bersama bagaimana agar lisan kita tidak menjadi sumber kesalahan dalam menyampaikan sebuah agama. Banyak orang hari ini pandai berbicara, tapi sedikit yang berhati-hati. Terlebih lagi ketika berbicara tentang agama. Ada yang menyampaikan dalil tanpa memahami konteks, ada pula yang menafsirkan ayat tanpa ilmu. Lalu siapa yang menanggung akibatnya? Bukankah setiap kata akan diminta pertanggungjawaban? Nah, sekarang yuk kita belajar bagaimana apa itu agama dan apa fungsi dari agama tersebut. Oke, agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi dengan tujuan memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Oke, kita pelan-pelan. Jadi agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mana terdiri dua kata, yaitu a dan gama. A yaitu berarti tidak, dan gama berarti kacau. Jadi maknanya agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta menghantarkan mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Dalam Islam, istilah agama sering disepadankan dengan kata ad-din, di mana menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufrad fi Gharib Al-Quran, kata ad-din berarti ketaatan, balasan dan sistem hidup yang berarti yang mengikat manusia kepada Tuhannya. Nah, dengan kata lain, agama bukan hanya ajaran, kepercayaan, tetapi juga sistem nilai dan tata kehidupan yang menuntun perilaku manusia menuju keridhaan Allah. Secara terminologis, para ahli memberikan definisi yang beragam sesuai perspektifnya. Nah, menurut Harun Nasution mendefinisikan agama sebagai pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sendiri. Nah, sedangkan Clifford Geertz, seorang antropologi Amerika, menjelaskan bahwa agama adalah sebuah sistem simbol yang bertujuan menanamkan motivasi dan suasana hati yang kuat dan mendalam dalam diri manusia dengan menghubungkannya pada suatu tatanan keberadaan yang dianggap suci. Menurut Said Qutb, agama bukan sekedar kumpulan dogma, tetapi jalan hidup manhajul hayyah yang menata seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berpikir, berperilaku, hingga cara memandang dunia. Dengan demikian, berbicara agama berarti berbicara tentang tataran hidup yang menyeluruh. Pengertian-pengertian tersebut, ya, kita dapat memahami bahwa berbicara tentang agama bukan perkara ringan. Ketika seseorang berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa memahami makna yang esensi agama, maka ia berpotensi menyimpangkan makna wahyu. Dalam Islam, ini diingatkan oleh Allah di Quran Surah An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Maka kesalahan berbicara agama sejatinya bukan sekedar kesalahan lisan, melainkan kesalahan moral dan spiritual. Karena ini menyangkut menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nah, bahkan anak Kementerian Keuangan yaitu Yudus Dewa pernah mengatakan tentang bahwa Indonesia ini adalah orang yang membawa agama. Dia berbicara agama tapi tidak paham akan agama. Dia beragama tapi tidak tahu apa fungsi agama. Nah, coba kita lihat. Guys, orang Indonesia itu
mabok agama sekaligus tidak beragama. Jadi gini, orang yang mabok agama itu dihubung-hubungkan semuanya dengan agama. Ini gara-gara ini gara-gara ini. Padahal gini guys, untuk memperkuat keimanan kita harus belajar yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, kenapa misalnya agama A mengharamkan B? Oh, ternyata karena nggak sehat gitu. Nah, itu sangat penting. Tetapi jangan lupakan agama juga. Lu yang Islam palingan sholat tuh cuman sholat Jumat, nggak ada sholat 5 waktu. Terus lu yang Kristen terakhir ke gereja tahun berapa, ayo? Nah, itulah kenapa banyak korupsi dan pemalakan dan banyak maksiat yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kalian lihat kan bagaimana Yudo Sadewa mengatakan bahwa Indonesia adalah orang yang mabuk agama, tidak beragama tapi membahas tentang agama. Maka penting sekali kita untuk tahu apa agama tersebut. Bukan hanya sekedar beragama, tapi tahu makna dari setiap fungsi agama dan aturan-aturan dalam beragama. Kita beragama, kita harus paham akan aturan agama. Kita beragama, jangan sampai kita menyalahi dan membawa nilai-nilai keagamaan yang salah. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, tanggung risiko atas apa yang ingin kalian lakukan. Pahami apa yang ingin kalian lakukan, karena setiap apa yang ingin kalian lakukan pasti akan dipinta pertanggungjawaban.